Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tema yang insya Allah bermanfaat sekali untuk teman-teman, khususnya para peternak. Ini video menjawab pertanyaan di kolom komentar yang kemarin video saya upload ya. Baru kemarin saya upload, kemudian ada yang bertanya. Saya jawab dengan saya bikinkan video langsung ya teman-teman. Nah, pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Bang, bagaimana cara membasmi tikus di kandang kelinci? Karena kelincinya dimakan tikus karena habis lahiran ya kelincinya, kemudian anak-anaknya itu dimakan tikus. Nah, ini guys, ini cara ampuh dan efisien dan sudah saya praktekkan ya. Jadi sebelumnya dulu saya juga mengalami seperti masnya ya. Jadi anakan kelinci yang kita tunggu-tunggu ya, kita tunggu-tunggu lahiran, berharap anaknya itu bisa ya kita memberi rezeki ya, maksudnya nanti bisa dijual, kemudian mati dimakan tikus. Nah ini guys, langsung saja ya saya berikan solusinya, yaitu kandang harus rapat. Nah ini guys, maksudnya itu gini teman-teman, dulu saya pernah mengalami seperti itu. Yang pertama saya lakukan yaitu saya berikan itu teman-teman, racun ya, racun tikus di kandang kelinci. Itu hasilnya tidak bagus ya teman-teman. Benar tikusnya mati, tapi kematian tikusnya itu nggak tahu di mana. Kemudian bau sekali ya kandang. Ternyata tikusnya itu mati tidak ketahuan di bawah kandang. Artinya ada yang kejepit, matinya itu di bawah, kita nggak tahu kandang kita ini bau sekali ya, menyengat. Jadi nggak efisien ya yang dulu saya lakukan. Kemudian saya lakukan untuk tikus ya, saya basmi juga pakai jepretan tikus. Wah bener teman-teman ya, pakai jepretan tikus yang manual itu bener kecepret. Tapi seperti kalau misalkan ada mati satu, itu kebanyakan kayak bawa temen ya, jadi malah di kandang kelinci tuh tambah bau banyak teman-teman. Nah efisiennya yaitu kandangnya rapat teman-teman. Rapatnya seperti ini ya teman-teman, saya jelaskan di sini karena saya sudah praktekkan. Intinya sekelilingnya kandang ini usahakan ram kawat ya, ram kawat seperti ini, atau galvanis yang ukuran 1 cm ya, 1 cm itu aman sekali. Jadi cara-cara yang sudah saya praktekkan untuk membasmi tikus itu tidak efisien. Yang efisien yaitu kandangnya saja dirubah ya teman-teman. Kandangnya dirubah yaitu full, maksudnya rapat sekali. Kalau misalkan bambu seperti ini itu ngalamat digigiti ya, bolong kemudian dimasuki tikus bisa. Ya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi full sekelilingnya full ram ya. Ramnya ini jangan ram hijau teman-teman, ramnya itu ram putih yang anti karat. Yang 1 meternya itu kurang lebih harganya 20.000 ya kalau nggak salah, 20.000 sampai 25.000 di toko bangunan itu pasti ada. Nah kemudian alasnya teman-teman, alasnya juga harus ini seperti ini ya teman-teman. Saya dekatkan, saya beri contoh, kandang saya ini alhamdulillah aman sekali untuk menghindari anakan dimakan tikus. Ini kan alas ya, alasnya bisa dicopot seperti ini. Nah di bawahnya lagi ada ram ya, nah seperti ini. Jadi ini 100% kelinci itu aman. Jadi cara untuk menghindari agar tidak dimakan tikus ya kandangnya ya teman-teman. Kenapa saya bikin sapnya alasnya seperti ini? Karena kalau misalkan cuma alasnya bambu, itu misalkan indukannya lahirannya itu tidak di kotak, nanti anak-anaknya bisa dimakan lewat bawah. Misalkan ya kelincinya itu masuk ke sini, anak-anaknya otomatis anak-anaknya itu dimakan ya, digrogoti dari bawah. Alhasil anak-anaknya juga akan mati teman-teman. Jadi efisiennya yaitu alasnya didobel, yang bawah itu pakai ram, kemudian double lagi pakai kayu seperti ini, kayu. Nah jadi ada selanya,
jangan pakai bambu sama bambu ya. Ini yang buat alasnya ini juga harus pakai kayu ya, biar kuat dan ada sela jarak dari alas ini bambu sama alas ramnya, jadi ada jarak. Kalau misalkan anakan kelincinya turun atau indukannya hamilnya kemudian lahirnya di luar, itu masih bisa ini ya, terlindungi sama alas ram bawahnya ini. Itu ya teman-teman, semoga paham ya yang saya maksud. Jadi sangat detail sekali kalau misalkan harus menghindari tikus ya, karena ya itu tadi cara-cara yang sudah saya praktekkan itu enggak efisien sekali. Kasih racun, kasih jepretan tikus ya, itu enggak efisien sekali. Kemudian untuk tikus itu termasuk juga sangat menyebalkan ya teman, karena pakan kelinci, nah itu tulisan tuh di tempat saya ini tikus ini ratusan ya, bener ratusan. Ini di belakang kebun, di samping ini kayak kandang-kandang ya, di sebelah sana juga kayak kebun, yang di depan sini kandang sapi. Jadi di tempat saya ini full tikus ya, maksudnya banyak sekali tikus. Nah, berbagai cara saya menghindari. Jadi yang efisien yaitu kandangnya saja dibuat rapat teman-teman ya. Untuk masnya semoga paham ya, karena kalau tikus itu kalau masuk ke kandang kelinci ya ngalamat kalau kasih pakan pelet atau sejenisnya, pelet kemudian ampas tahu polar seperti ini, nanti tidak tahu ya, yang pagi-pagi habis itu dimakan kelincinya atau dimakan tikus. Nah itu ya teman-teman, karena dulu saya pernah pengalaman. Jadi kelincinya itu sakit ya teman-teman, sakit, nggak nafsu makan, tapi pagi-pagi itu pakannya habis. Setelah saya teliti ternyata dimakan tikus teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kelinci saya kasih pakan tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah ternyata dimakan tikus pakannya teman-teman. Jadi kelincinya itu asupannya kurang. Pas malam itu saya kasih banyak, otomatis kelinci kan nggak langsung habis ya, dan sisanya itu dimakan tikus teman-teman. Jadi kurang efisien sekali kalau misalkan kandang itu bisa dimasuki tikus itu tidak itu ya teman, besar itu tidak, yang kecil-kecil seperti anak-anaknya ya. Kalau di tempat saya tuh tikus celurut ya, namanya tikus celurut, itu kecil sekali, jadi lubang 2 cm itu bisa masuk. Jadi kalau misalkan kandangnya lebih dari 2 cm itu masih bisa kemasukan tikus ya. Nah kalau teman-teman pengalamannya sama ya bisa diceritakan ya di bawah komentar. Namanya juga grup hobi kelinci, saya buat di sini untuk sama-sama berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya dan menjawab pertanyaan yang teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Jadi sama-sama belajar ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi solusinya yaitu kandang harus rapat teman-teman. Kalau nggak rapat ya itu anakan yang kita tunggu-tunggu, sapihan lucu-lucu, kemudian dimakan tikus. Aduh, stres ya. Yang awalnya itu kelinci susah dikawinkan, yang kedua susah hamil, sudah hamil ditunggu anaknya dimakan tikus. Wah itu kalau orang tidak kuat imannya stres ya teman-teman, stres. Ya stres banget. Jadi karena saya dulu sudah pengalaman ya, sudah pernah ngalami maksudnya ya, jadi seperti itu membuat kita bingung juga bagaimana cara solusi biar anakan seperti ini, anakan pas baby itu aman. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Nah semoga bermanfaat ya tema kali ini, karena ternak kelinci itu harus detail ya, detail manajemen pakan, kemudian detail pakannya itu apa, kemudian manajemen kandang sirkulasi. Jadi harus detail sekali ya. Jadi teman-teman misalkan kurang
nggak 100% untuk niat ya, niat melihara kelinci jangan. Kalau melihara kelinci itu harus benar-benar niat. Walaupun sibuk ya, tapi kalau niat ya, kalau niat itu pasti kelincinya sehat-sehat teman-teman. Artinya niat itu ya, misalkan kelincinya harus diutamakan sehat bagaimanapun caranya. Walaupun saya seperti ini ya, saya sibuk pulang kerja 1 hari sekali kasih pakan, tapi alhamdulillah ya kelincinya sehat-sehat karena saya memutuskan untuk lebih banyak full obat-obatan karena pencegahan sangat bagus sekali. Untuk obat-obatan, vitamin, kemudian disinfektan, pencegahan skabies. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin pengeluaran lebih banyak daripada orang-orang yang misalkan cuma ingin memelihara kelinci ya, jadi beda sekali. Kalau saya ini alhamdulillah ya sehat-sehat semua kelincinya. Yang sebelah sini full ya teman-teman, full. Jadi yang saya fokuskan tadi sebelah sini ya, sebelah sini ini juga alhamdulillah ya, ini full ya. Di kandang ini kelilingnya full ram putih seperti ini. Nah ini kalau ram putih itu kuat sekali teman-teman, kuat, dan kalau digigit itu kelincinya nggak kuat. Beda lagi kalau ram hijau ya, maaf sebelumnya ya, bukannya menjelekkan ram hijau, tapi kalau ram hijau itu yang pertama nggak kuat 2 tahun lebih, yang kedua kalau kelincinya itu ganas ya, bisa robek, itu namanya kawat ram hijau. Jadi yang efisien ram putih atau stainless ya, apa namanya, galvanis ya. Nah seperti itu sebutannya, seperti itu. Jadi kelinci-kelinci itu nggak menggerogoti kandang kita, jadi bisa pakai ram seperti ini. Kalau kayu luarnya saja teman-teman ya, luarnya. Nah kalau dalamnya masih dikasih ram, jadi gigitnya itu nggak begitu ke kayu ya, jadi ini juga kelapis ram. Nah seperti ini. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Satu tema sudah hampir 12 menit ya. Saya jawab juga ya teman-teman, yang kemarin ada yang bertanya juga di kolom komentar, Bang, daun pisangnya setiap hari kasihnya. Nah daun pisang saya ngasihnya ya setiap hari teman-teman ya, setiap hari saya kasih daun pisang seperti itu. Nah apa aman? Ya aman teman-teman ya, saya setiap hari kasih daun pisang kok. Jadi kalau saya praktekkan ya aman sekali seperti itu ya. Tuh anak-anaknya sapihan sangat suka sekali. Nah itu ya teman ya, saya jawab 2 pertanyaan karena kemarin juga membuka komentar, ternyata ada pertanyaan, saya bikinkan langsung ya video. Walaupun video kemarin tuh masih di bawah 100 yang nonton, tapi ya bagaimanapun tetap semangat untuk berbagi ilmu, karena ya suatu saat semoga ada yang bermanfaat video-video saya, karena ya itu ya, bagi ilmu ya, intinya saya berharap teman-teman kelincinya itu sehat-sehat, karena kalau sehat-sehat ya untung ya, untung, kemudian produksinya kelinci juga bagus, kemudian kelincinya bisa diharapkan sesuai harapan. Itu ya teman-teman ya, semoga teman-teman sehat semua ya, khususnya yang melihara sehat semua dan peliharaannya sehat semua, dan yang bertanya semoga sudah terjawab ya. Jadi kalau membasmi jangan ya, karena membasmi itu apa ya namanya, kayak kurang efisien teman-teman. Yang pertama kalau diracun ya tikusnya mati, tapi kematiannya itu nggak tahu ya, itu tikus banyak sekali teman-teman. Kedua dikasih apa, jepretan tikus ya jepretan tikus, tapi malah tikusnya tambah banyak, kayak manggil keluarganya lebih banyak, kayak balas dendam, akhirnya malah dihabisin pakan-pakannya kelinci. Oke, saya tutup, terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.